Halo adik-adikku yang cantik dan ganteng, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Salam sehat, penuh semangat tentunya. Oke adik-adikku, kembali kakak ingin memperkenalkan lagi sebuah soal yang menantang. Menantang itu artinya menarik dan beda. Ya, kakak akan coba selesaikan dengan cara yang mudah, tidak bertele-tele. Ya, dengan rumus yang kita pakai, rumus yang mudah. Oke, soalnya seperti ini deh, ya. Ini dan kakak sudah gambarkan dulu supaya apa? Supaya waktunya juga bisa kita buat tidak berlama-lama ya. Kakak gambar dulu. Mari kita ikuti. Kata soal itu bilang ada muatan titik Q1 ya sebesar 4 mikrokolom tetap di X sama dengan 0. Jadi muatan itu dibuat tetap tidak bergerak kemana-mana di X sama dengan 0. Jadi di sumbu X sama dengan 0 di sini. Ya, kakak gambar di sini. Ini X sama dengan 0. Muatan Q1 kita letakkan, kita jaga tetap, gitu ya. Oke, terus kemudian katanya ada muatan titik Q2 yang nilainya 5 mikrokolom, jenisnya negatif, bermuatan negatif. Diletakkan di 1/5,0 ya, artinya diletakkan di X-nya 1/5, Y-nya 0. Di sini letaknya ya, di sini letaknya yang disebut X-nya 1/5, Y-nya 0 ya. Kalian jangan bingung dengan 1/5. 1/5 itu sebetulnya 0,2 deh ya. Jadi 1/5 itu adalah 0,2. Oke, ya. Kemudian apa katanya? Muatan tadi Q2 ini digeser. Ya, Q2 di sini digeser. Digeser, nanti digesernya boleh lurus langsung, boleh meliuk-liuk, boleh melengkung. Yang pasti terakhir dia berada di sini. Di titik akhir. Kakak sebut titik 2. Ya. Di mana posisinya? Di X-nya 2/5, Y-nya 3/10. Juga adik-adik jangan bingung, 2/5 itu sebetulnya adalah 0,4. Ya, 3/10 itu sebetulnya 0,3. Nah, gitu ya. Oke, digeser sampai di sini titik akhir. Nah, pertanyaannya adalah berapa usaha di medan listrik itu karena Q2 yang digeser-geser ya, dari titik awal ke titik akhir. Oke, yuk kita cari ya. Karena medan listrik adalah medan konservatif, maka usaha yang dilakukannya tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Mau lintasannya lurus perpindahannya, mau dia katakanlah gini, mau dia lurus begini perpindahannya, mau dia melengkung-melengkung gini perpindahannya, atau mau begini, nggak ada pengaruhnya dengan bentuk lintasan. Yang penting adalah akhir di mana, awal di mana. Itu ya. Mari kita rumuskan usahanya. Usahanya adalah dia pakai minus karena dia adalah medan konservatif. Siapa dia? Medan listrik. Medan listrik adalah medan konservatif. Jadi usahanya adalah kita pakai minus. Minus apa? Minus perubahan energi potensial. Minus perubahan energi potensial. Lalu kita jabarkan, ya, kita jabarkan, kita turunkan. Jadi W sama dengan minus apa perubahan energi potensial? Energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Energi potensial akhir adalah energi potensial di titik 2. Energi potensial awal adalah energi potensial di titik 1. Oke, kita jabarkan lagi. Ya, min energi potensial itu rumusnya yang paling gampang yang kita ambil adalah QV. Ya, QV. Jadi Q-nya yang kita gerak-gerakkan. Q-nya yang kita gerak-gerakkan, Q2. Dia V-nya adalah V di posisi terakhir kalau V2. Kita masukin V potensial di titik terakhir. Nah, dikurang energi potensial 1, kita tetap pakai Q2. Ya. Karena dia yang kita geser-geser.
Ya, berada di mana awalnya? Berada di titik 1, berarti dia punya potensial 1. V1. Selesai. Ya, ini rumusan yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Ya, ini rumusan yang kita pakai untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjutkan, tinggal memasukkan data-datanya, ya. Atau kita jabarkan dulu V2 itu apa, V1 itu apa. Oke, mari kita lihat ya. Jadi W sama dengan min Q2. V2 adalah potensial di titik 2 akibat muatan 1. Jadi Q1 dengan jaraknya adalah R2. Ini jaraknya. R2 adalah jarak antara Q1 dan titik 2. Dikurang Q2 potensial di titik 1. Q1 per R1. Ya, R1 ini potensial di titik 1. R2 ini potensial di titik 2. Oke, selanjutnya kita sederhanakan hitungannya. Artinya kalau yang sama bisa kita keluarkan, minus. Nah, kita keluarkanlah Q2. Kita keluarkanlah Q1. Kita keluarkanlah Q, maka yang tersisa adalah 1/R2 dikurang 1/R1. Gitu ya. Oke. Tugas kita berikutnya adalah mencari R2. Nah, R2 itu ternyata hasil penjumlahan secara Pitagoras antara ini ya, 0,4 dan 0,3. Jadi R2 itu kuadrat adalah 0,4 dikuadrat ditambah ini 3/10, 0,3 kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan R2 nya adalah 0,5. Oke ya dek ya. Nah, sementara R1 itu ini ya, kita bisa hitung R1 itu ternyata 1/5. 1/5 itu kan 0,2 deh. Jadi kita bikin 0,2. Nah ini ya, satuannya meter. Oke, dapat, kita masukin ke sini. Kita dapatkan nanti hasilnya W-nya berapa. Oke, kita geser dulu. Kita masukkan angka-angkanya, jadi W sama dengan minus Q2 ini kita masukkan tadi, harganya itu adalah sebesar 5 mikrokolom, minus 5 mikrokolom. Jadi kita masukkan min 5 mikrokolom jadikan kolom, mikrokolom jadikan kolom, jadi 10 pangkat min 6 ya. Lalu kita masukkan lagi K-nya. K-nya itu adalah konstanta, kamu nggak perlu hafal, biasanya diketahui 9 kali 10 pangkat 9 itu K-nya. Lalu kita masukkan lagi Q1. Oke, saya agak kurang konsisten deh. Jadi ini kita bikin Q1 kecil ya. Maaf ya. Q1 kecil ini kita bikin Q1 kecil. Biar nggak bingung. Ini kita bikin Q1 kecil. Ya, biar sesuai dengan soalnya. Oke, kemudian yuk kita masukin di sini Q1-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 setelah mikrokolom dijadikan kolom ya, kali 4 10 pangkat min 6 gitu ya. Lalu kita kurung 1/R2. R2 nya itu adalah 0,5 dikurang 1/R1. R1 nya itu adalah 0,2. Nah, dari sini kita selesaikan pelan-pelan. Min ketemu min plus. Kita hitung dulu angka-angkanya. 5 kali 9 kali 4. Sebaiknya kita ngitung 5 kali 4 dulu, lebih gampang. 20 dikali 9, 180. Kemudian eksponensialnya ini kali ini kali ini, kita dapatkan 10 pangkat min 3 gitu ya. Bagian yang dikurung ini adalah kita bisa bilang ya 1/5/10 dikurang 1/2/10 gitu ya. Kita lanjutkan, jadi W sama dengan plus 180
10 min 3 gitu ya. Bagiannya ini kita bisa sederhanakan lagi deh. Ini ternyata boleh kita anggap 10 dibagi 5 sama juga. Dikurang 10 dibagi 2. Gitu ya, matematik biasa ya. Oke, lanjut kita selesaikan. Ini 180, 10 min 3. Ini 10 bagi 5 2 dikurang 10 bagi 2 ya, berapa? 5. Gitu ya. Adakah yang belum kita tuliskan lagi deh? Kita lihat dulu. Takutnya kita salah. Ini 2 kali 5. Oke ya, cocok udah ya. Ini dapatnya joule. Lalu kita rubah ke dalam milijoule. Jadi W sama dengan 180 10 min 3. Ini jadi min 3. Rubah ke dalam milijoule. Dari joule ke milijoule kita kalikan 10 pangkat 3 milijoule. Lalu kita lihat ada 10 min 3 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Ini bisa kita jadikan 1. Ya, 10 min 3 kali 10 pangkat 3 adalah 1. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan adalah W. Min kita kedepankan jadi minus. Ini kali ini 180 per 3 jadi 540 milijoule. Inilah jawabannya ya untuk soal listrik statis ini. Oke deh, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.